Halo Pak, halo Pak. Baru dengar Pak. Oke, baru dengar suara Bapak ya. Iya Pak. Oke, yang lain kalau misalkan ada pertanyaan baru ditanyakan nanti. Kalau tidak, lebih baik audio kamu, speaker kamu di mute ya. Ini Bapak mute semuanya nih. Jadi dengarkan aja Bapak ya, biar nggak mengganggu temannya, biar pelajaran kita bisa tersampaikan dengan baik ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak Bapak semuanya, selamat siang. Ya, sudah sholat zuhur semuanya ya. Bagi yang belum sholat zuhur, sholat dulu ya. Kita wajib melaksanakan sholat. Ini Bapak lagi di rumah, jadi kalau misalkan ada gangguan dari anak Bapak, jadi harus dimaklumi ya, masih kecil. Oke, Bapak coba share. Tunggu dulu nak. Ya, jangan ditekan-tekan. Halo. Nenek. Ya Ibu. Ya Ibu. Yang Bapak share ke kamu udah kelihatan? Udah Pak. Udah Pak. Oke. Soal nomor 1. Tunggu dulu. Soal nomor 1. Apa jawabannya tuh? Perhatikan petunjuk surat Al-Falaq berikut. Wa min syarri hasidin dzati titik. Kata yang tepat untuk melengkapi ayat di atas adalah C Pak. C Pak, C. C Pak. C Pak. C Pak. duduk baik-baik, duduk baik. Jawabannya apa? Ada yang bilang C tadi? Ya Pak. Pak. C Pak. C ya? Iya Pak. Apa A? Wa min syarri ghasiq. Apa A? Apa A? Minta baling-baling tuh. Apa? Buat jalan lagi. Apa? A, C Pak, C. Yang mana jawabannya? Apa? Ribut. Masih hafal sama kamu itu? Itu kan Al-Falaq ya, pelajaran kelas 4 kan? Iza waqa'a C Pak. Oke, jawaban yang benar adalah Apa? C. Yes. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, surah Al-Falaq itu yang menjelaskan tentang kejahatan ya, kejahatan yang disebabkan oleh makhluk ciptaan Allah, yang disebabkan oleh kejahatan malam apabila gelap gulita, ya, benar kan? Kejahatan penyihir dan kejahatan orang yang dengki apabila dengki. Masa kamu menjawab yang A? Ya, masa kamu menjawab yang A? Kalau kamu jawab yang A ya salah, ya. Wa min syarri ghasiqin idza hasad. Salah. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah C. Tolong hafalan kamu yang sudah dipelajari di kelas 1, 2, di kelas 4, di kelas 5 yang kemarin itu diulang-ulang lagi. Kelas 4 itu ada kita belajar Al-Falaq, Al-Fil. Kalau kelas 5 ada Al-Maun dan At-Tin. Yang kelas 6 ini ada Al-Kafirun, terus Al-Qari'ah, terus Al-Hujurat dan Al-Maidah. Ya, jadi tolong dipelajari lagi. Oke, Pak. Oke, kemudian soal yang kedua. Perhatikan tabel berikut ini. Perhatikan tabel berikut ini.
Al-Khabir, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Adil. Apa, nak? Arti dari Al-Adil untuk melengkapi tabel di atas adalah, jangan ditekan-tekan ya. Jangan ditekan, lihat aja. Lihat aja. Al-Adil itu apa artinya, Bapak semuanya? Al-Adil. Nomor 2 jawabannya apa? Adil, Pak. Gampang sekali ya. Betul, Pak. Oke, lanjut nomor 3. Kita lanjut nomor 3. Persamaan Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perbedaannya adalah, apa jawabannya? Apa jawabannya? Saya apa? Saya juga apa? Saya Nabi apa? menerima waktu untuk diri sendiri dan Menerima wahyu untuk diri sendiri dan umatnya. Tunggu sebentar. Ya, Pak. Mana ya nanti? Dari nomor 13, Pak. Nyari, Pak. Allah yang tadi. Jauh nomor 3 lagi ya. Nomor 3 apa? Apa jawaban nomor 3 tuh? Saya apa? Saya apa? Iya, Pak. Nabi menerima wahyu untuk diri sendiri dan umatnya. Kalau saya jadi Pak jawabannya, Pak. Yang B, Nabi memiliki sifat tabligh, amanah, dan patonah. C, Nabi menyampaikan risalah kepada seluruh umatnya pada masa dan zamannya. D, Nabi kaum laki-laki merdeka dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewa. Jadi perbedaan antara Nabi dan Rasul Dewa. adalah Iya, Dewa. Dewa. Apa? B. Kalau misalkan A, Nabi menerima wahyu untuk diri sendiri dan umatnya. Nabi tetapi Masuk ke ini. Oke, baiklah semuanya. Kembali lagi. Soal nomor 3 tadi. Perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kalau yang A itu Nabi menerima wahyu untuk diri sendiri dan umatnya. Itu bukan Nabi sepertinya, tetapi Rasul ya. Karena Rasul mendapatkan wahyu dari Allah dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi untuk diri sendiri saja ya, dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Tapi kalau Rasul wajib. Yang B, Nabi memiliki sifat tabligh, amanah, dan patonah. Ya, itu persamaan antara Nabi dan Rasul, sama-sama memiliki sifat seperti itu. Yang C, Nabi menyampaikan risalah kepada seluruh umatnya pada masa dan zamannya. Iya. Bukan juga. Itu Rasul ya. Rasul menyampaikan risalah kepada seluruh umatnya. Yang D, Nabi kaum laki-laki merdeka dan menerima wahyu dari Allah. Iya dong, kalau Nabi ya jelas laki-laki merdeka ya. Jadi kalau menurut Bapak ini salah satu soal yang cukup yang membingungkan. Mungkin salah ini orangnya bikin jawabannya ya. Seharusnya untuk jawaban yang jawaban yang A
bisa dibilang Nabi menerima wahyu untuk diri sendiri dan tidak wajib menyampaikan ke umatnya. Mungkin seperti itu. Kalau jawaban yang nomor A seperti yang Bapak sampaikan, maka jawabannya adalah A. Bisa kalian pahami? Bisa, Pak. Jadi kalau misalkan ya sip. Jadi kalau misalkan nanti ada soal seperti itu, kamu cermati lagi ya. Kadang ada soal-soal yang menjebak. Kadang ada soal-soal yang menjebak seperti ini. Yang jelas intinya perbedaan antara Nabi dan Rasul itu dari segi tugasnya, ya. Nabi dan Rasul ini sama-sama utusan Allah. Cuma kalau Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu yang telah diterimanya, sedangkan Rasul wajib menerima ya. Wajib menyampaikan maksudnya. Oke. Sekarang soal nomor 4. Bisa kamu lihat semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Berbakti kepada orang tua dalam bahasa Arab disebut? Kalau saya jawabnya C, Pak. Saya jawabnya C, Pak. C, Iya, Pak. benar. Gampang sekali. Oke, jawaban yang benar adalah C. Birrul walidain. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah mengerjakan yang ma'ruf, yang baik dan melarang kemungkaran. Kalau yang B, husnul khotimah adalah mati dalam keadaan baik. Itu bagi orang yang mati. Kemudian yang C, husnuzon, yaitu berprasangka baik. Sedangkan kalau berbakti kepada orang tua dalam bahasa Arab adalah birrul walidain. Lanjut nomor 5. Rangkaian susunan kalimat di atas termasuk yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, 3 membasuh kedua tangan sampai siku, 4 membasuh kepala, 5 membasuh kedua kaki sampai mata kaki dan tertib. Itu merupakan Rukun apa wudhu, jawabannya? Pak. C. Rukun wudhu. C. Syarat wudhu saya, Ya, Pak. Syarat saya. Yang lain Pak, apa? Saya syarat wudhu. Saya Kamu ketikkan. Up. Kamu ketikkan jawabannya di chat. Ya. Tulis. Di sini. Kalau saya syarat syah wudhu, Pak. Syarat syah wudhu. D. Apa? Syarat syah wudhu ya. Saya rukun wudhu, Pak. Oke, selesai. Jangan usah lagi ditulis ya. Jawaban yang benar adalah rukun wudhu. Salah. Ya. Itu sudah Bapak ajarkan di kelas 2. Ya. Rukun wudhu itu ada 6. Dari niat sampai tertib ya. Sedangkan kalau ada yang menjawab D, sunnah wudhu itu ya hal-hal yang sunnah. Contohnya apa yang sunnah? Berkumur-kumur, membasuh hidung, membasuh telinga, itu yang dinamakan dengan sunnah ya. Sedangkan soalnya tidak, soalnya ada niat sampai tertib, jadi itu adalah rukun wudhu ya. Kalau syarat syah wudhu itu adalah syarat sahnya adalah yang pertama adalah beragama Islam ya. Syarat sahnya yang kedua tidak tidak keluar salah satu dari kubul atau dubur ya. Terus kemudian nah ini itu bisa kamu bedakan ya. Sekali lagi, untuk soal yang nomor 5 ini jawabannya adalah rukun wudhu. Oke, baiklah, lanjut nomor 6. Perhatikan potongan surah Al-Ma'un berikut. Wala yahuddu ala ta'am. Apa jawabannya? Ta'amil miskin, Pak. Apa? B ya? Ya, Pak. B. Ya,
B, Pak. Oke, jawabannya ya. Sip. Sekali aja. Kalau Bapak nanya, udah gak usah yang lain, gak usah, jangan terlalu heboh ya. Jawabannya adalah B, miskin ya. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Artinya adalah dan tidak mendorong memberi makan fakir miskin. Jadi itu adalah ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Coba ulangi. Orang yang mendustakan agama itu yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Yang menyakiti anak yatim itu artinya menghardik anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak memberi makan orang miskin. Yang ketiga, orang yang lalai sholatnya. Yang keempat, orang yang enggan memberi. Dan yang kelima, orang yang enggan memberi bantuan dengan barang yang berguna. Jadi itu orang yang mendustakan agama. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang celaka hidupnya. Bisa dipahami ya. Oke, lanjut nomor 7. Salah satu sifat wajib Rasul adalah amanah. Amanah berarti dapat dipercaya, Pak. C jawabannya. Ya, C dapat dipercaya. Dapat dipercaya, Oke. Pak. Ya, C dapat dipercaya. Kita lanjut soal nomor 8. Berikut ini yang termasuk Nabi dan Rasul Ulul Azmi adalah. Kalau saya jawabnya D, Pak. D. Ya, Pak. Saya D juga, Pak. Iya, Pak. D, Pak. D, Pak. D. Iya, Pak. D, Pak. Oke, sip. Yang lain diam. Dengarkan Bapak. Yang A kita perhatikan Nuh, Ismail, Musa, dan Muhammad. Itu empatnya, yang tiganya iya. Kecuali Ismail. Ismail bukan Nabi Rasul Ulul Azmi ya. Yang B, Ilyas, Daud itu bukan Rasul Ulul Azmi. Yang C, Daud bukan. Dan yang D adalah jawabannya Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi itu ada 5 ya. Ada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Rasul Ulul Azmi itu artinya apa? Siapa yang masih tahu? Apa, Pak? Rasul Ulul Azmi apa pengertiannya? Nabi mempunyai kelebihan. Kelebihan apa? Kalau yang memberi mukjizat kepada Siapa yang masih ingat? Apa? Rasul yang memiliki Mukjizat. Pak. Nabi yang memiliki Dia mempunyai kelebihan mukjizat. Bukan itu jawabannya ya. Kalau itu jawaban kamu salah. Jawabannya adalah Rasul Ulul Azmi, Rasul yang memiliki keteguhan dan kesabaran yang luar biasa. Ya, jadi 5 orang Nabi ini, yang jawaban yang D ini, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad itu ketika berdakwah dia memiliki tantangan yang luar biasa, ya, memiliki cobaan dari umatnya. Bahkan kan sama-sama kita ketahui Nabi Muhammad ketika berdakwah tempat tidak dibunuh, ya kan, dilempari batu, kotoran dan segala macam. Kalau misalkan kita orang biasa sudah jelas kita menyerah dengan perlakuan seperti itu. Tapi Rasul Ulul Azmi ini mereka semuanya memiliki kesabaran yang luar biasa. Itulah artinya dari Rasul Ulul Azmi. Ulul artinya memiliki, azmi itu tekad, ya. Jadi Rasul Ulul Azmi itu adalah Rasul yang memiliki kedekatan, memiliki tekad atau kesabaran yang luar biasa. Nah, karena dia memiliki kesabaran yang luar biasa itu, barulah Allah menurunkan atau memberikan kepada mereka mukjizat. Mukjizat itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasul Ulul Azminya sebagai bentuk membuktikan kekuasaan kebesaran Allah. Ya. Mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa, ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Lanjut nomor 9.
Salah satu rukun puasa Ramadan adalah salah satu rukun. Beragama Islam, Pak. C. C Beragama Pak, Islam. C. C. Beragama Iya Islam, Pak. C Pak, beragama Islam. Oke, Pak. diam. Nomor 9 tadi kamu menjawab banyak yang C. Beragama Islam. Pak. Masih terdengar suara Bapak? Masih, Pak. Masih Pak. Masih, Pak. Tapi soalnya nggak Masih Pak. Oke. Sorry. Tunggu bentar. Oke. Cuma si Alif yang menjawab D ya. Kebanyakan Alif ini benar ya jawabannya. Rukun puasa ya D, niat ya. Rukun puasa itu hanya 2. Yang pertama adalah berniat. Yang kedua adalah menahan lapar. Itu yang rukun ya. Rukun itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi kalau kita melakukan suatu ibadah tidak melaksanakan salah satu rukun, jadi ibadah tersebut tidak sah. Ya, seperti yang tadi, rukun wuduk itu ada 6. Ya. Ada 6. Berniat, cuci muka, tangan, kepala, basuh kaki, dan tertib. Kemudian ternyata ketika berwuduk, rukunnya yang satu tinggal, yaitu tidak mencuci muka. Ya otomatis wuduknya tidak sah. Jadi seperti itu. Sama dengan rukun puasa, yaitu niat dan menahan puasa. Kalau misalkan kita tidak membaca niat, ya otomatis puasa kita tidak diterima. Jadi rukun itu artinya adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Sesuatu hal yang menjadi syarat suatu ibadah itu diterima oleh Allah. Jadi rukun dari puasa ada cuma 2. Yang pertama berniat, yang kedua menahan lapar. Ya. Kalau misalkan membaca sholawat, itu bukan rukun, tetapi itu sunnah yang bisa kita lakukan selama berpuasa untuk menambah pahala kita. Ini ya, jadi itu ya. Kalau suci dari najis itu adalah syarat sah dari wudhu, bukan rukun puasa. Kalau beragama Islam itu adalah syarat wajib dari orang yang melakukan ibadah puasa, bukan rukun. Ya. Jadi ada syarat sah, ada syarat wajib, dan ada rukun. Kalau rukun adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, ya. Kalau syarat sah itu adalah hal-hal yang membuat kita sah atau tidaknya. Kalau syarat wajib, hal-hal yang mewajibkan kita melakukan ibadah tersebut. Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Oke, nomor 10. Orang yang melaksanakan puasa dapat menahan ucapan yang kotor. Hal ini menunjukkan puasa dapat menjadikan seseorang bersikap. Kalau saya jawabnya apa? Mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu. Ya, jawaban yang benar adalah mengendalikan hawa nafsu. Apa? Kalau menjaga kesehatan jasmani dan rohani, itu adalah manfaat atau hikmah dari beribadah puasa. Kalau rasa syukur terhadap nikmat Allah, itu juga merupakan hikmah berpuasa. Yang D, belas kasihan terhadap fakir miskin, itu juga hikmah yang bisa kita petik dari ibadah puasa, ya. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 10 adalah A, mengendalikan hawa nafsu. Nomor 11, surah Al-Kafirun terdiri dari B Pak. 6 ayat. B Pak 6 ayat. B Pak 6 ayat. Oke. B Pak, B. Baiklah. B Pak. Baiklah, Bapak ambil jawabannya adalah B. Kita hitung dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun.
La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna a'bud. Wala ana 'abidum ma'abattum. Wala antum 'abiduna ma'abud. Lakum dinukum Kulinukum waliyadin. waliyadin. Jadi, ada 6 ayat. Nomor 11 jawabannya. Nomor 12, perhatikan potongan surah Al-Kafirun berikut. Wala antum abiduna ma. B. A. B, Apa? Pak. Kalau saya B. Iya, B, Pak. Pak. B. B, Pak. B. Nah, Pak. oke. Kalau kamu udah jawab B, udah diam lagi ya, jangan diulang-ulangi. Ya, jawabannya adalah B. Jawabannya adalah B. Yeay. Yeay. Tunggu sebentar. Ya, Pak. Oke. Nomor 13. Perhatikan potongan surah Al-Maidah berikut ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, dari potongan arti dari potongan ayat tersebut adalah Apa? Dan kamu dalam kebaikan dan takwa. Udah dia, boy. Oke. Ya, jelas ya, jawabannya adalah A. Wa ta'awanu, dan tolong menolonglah 'alal birri, dalam kebaikan, wat Dalam taqwa, kebaikan. dan takwa. Ya, jadi yang paling jawabannya adalah A. Ini Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3. 12, Pak. Ayat berapa? Ayat 12, Pak. Abizar yang menjawab tuh ya. Ya, Pak. Saya, Pak. Jelas salah lah Abizar. Al-Maidah yang kita pelajari itu cuma 2. Oke, diam. Al-Maidah itu cuma 2 ayat kita pelajari. Ada Al-Maidah ayat 2 dan Al-Maidah ayat 3. Kalau Al-Hujurat baru ayat 12 dan ayat 13. Kalau Al-Maidah ayat 2 itu menjelaskan tentang tolong menolong, ya. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan kita nggak boleh tolong menolong dalam keburukan dan pelanggaran kepada Allah. Kalau Al-Maidah ayat 3, Al-Maidah ayat 3 tentang apa, Nak? Ya udah lupa ya. Al-Maidah ayat 3 itu tentang agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Islam ya. Agama yang Islam. di sisi Allah adalah Islam. Sedangkan Al-Hujurat ayat 12 itu adalah tentang larangan untuk mencari-cari kesalahan orang lain, berprasangka dan menggunjing. Allah mengibaratkan orang yang menggunjing itu bagai orang yang memakan daging bangkai saudara sendiri ya. Sedangkan Al-Hujurat ayat 13 adalah tentang manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal ya. Kemudian terbentuklah suku-suku dan kabilah-kabilah ya, suku bangsa untuk saling mengenal. Dan orang yang paling bertakwa, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ayat Al-Maidah ayat 2, ayat ketiga, Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Kamu ulang-ulangi lagi ya, jangan sampai lupa. Oke, kita lanjut. Soal nomor 14. Orang kafir menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk Cepat menyembah Tuhan mereka. Cepat menyembah Tuhan mereka. Kalau Bapak udah bilang oke, diam ya. Menyembah Tuhan mereka. Iya, benar. Ya, jadi kisahnya Nabi Muhammad itu jadi orang kafir ini disuruh untuk menyembah Allah, tetapi mereka malah bernegosiasi kepada Nabi Muhammad. Oke, saya mau nanti menyembah Tuhanmu Allah, tetapi kamu dulu harus
menyembah Tuhan saya. Mana bisa seperti itu kan? Ya Pak. Enggak, Pak. Boleh seperti itu. Jadi orang kafir itu awalnya menyuruh Nabi Muhammad untuk menyembah Tuhan mereka. Nah, jadi barulah Allah menurunkan ayat surah Al-Kafirun ini ya, bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi tidak campur adukan. Misalkan ada nanti teman kamu nyuruh kamu untuk seperti itu ya. Oke, saya mau ikut kamu. Oke, saya mau berteman dengan kamu, tetapi kamu harus ikut dulu saya beribadah. Nah, jadi kalau ada teman kamu seperti itu yang beragama lain, ya harus berhati-hati. Nomor 15. Nomor 15, arti dari al-baqi adalah D, Pak. D ya. D. Oke, D. Iya, As-Samad, maha dibutuhkan. Al-Muqtadir, maha berkuasa. Al-Muqaddim adalah maha mendahulukan. Al-Baqi adalah Agama kekal. Iya. Kalau agung, Allah Maha Agung itu Al-Azim. Kalau Allah Maha Besar, Al-Akbar. Kalau Allah Maha Bijaksana, Al-Alim, ya. Itu jawabannya D. Nomor 16. Allah Subhanahu wa taala mudah untuk menciptakan dan menghancurkan. Tunggu dulu. Mana jawabannya ya? Pak, salah Pak. Nomor 16. Allah Subhanahu wa taala mudah untuk menciptakan dan mudah untuk menghancurkan karena Allah bersifat Al-Muqaddim Pak. B. Al-Muqtadir, Pak. alasannya Al-Muqtadir Pak. Alasannya Karena Allah Karena Allah Maha berkuasa. Maha berkuasa. ya, karena Allah Maha berkuasa itu ya. Jadi Allah berhak dong. Sama kayak kamu misalkan berkuasa atas sebuah hal yang barang yang kamu miliki. Ya udah, jadi kamu berhak mau ngapa-ngapain ya, seperti itu. Jadi Allah berhak untuk menciptakan dan mudah juga untuk menghancurkan. Allah Maha berkuasa. Kalau Al-Muqaddim, Allah mendahulukan orang yang berbuat baik terlebih dahulu, mendahulukan hal-hal yang baik terlebih dahulu ya. As-Samad, Allah yang Maha dibutuhkan. Dan Al-Baqi, Allah Maha kekal. Allah itu tidak akan pernah mati, hidup selamanya, berbeda dengan manusia. Ya. Nomor 17. D. Setiap manusia memiliki permintaan dan kebutuhan. Kita BSD, hanya Pak. meminta dan memohon kepada Allah karena Allah bersifat As-Samad Pak. B. As-Samad Pak. As-Samad. Diam, oke, diam. Ya, ada asisten Bapak tuh. Terima kasih. Ya, ada. Jadi Oke. jawabannya adalah B, As-Samad. Arti As-Samad, Allah Maha dibutuhkan. Allah tempat kita meminta segala sesuatu. Apa yang kita inginkan, kita minta kepada Allah, tidak kepada yang lain. Nomor 18. Ayat ketiga, surat Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Apa karya itu? Dan ayat di atas adalah Apa artinya? C Pak, dan tahukah kamu apa hari kiamat C, Pak. itu? C, Pak. Ya, jawabannya adalah C. Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Nah, itu ya. Bisa. Ya. Siapa yang masih hafal nih? Ya, nantilah ya. Nanti di akhir nanti baru kita review lagi. Kita ulangi lagi hafalan kamu ayat dan artinya. Oke, jadi nomor 18 jawabannya adalah C. Nomor 19. Meyakini adanya hari kiamat adalah rukun iman yang ke 5. Lima, Pak. 5. Dan ya. Siapa tadi yang Diam, boy. Oke, siapa tadi yang pertama menjawab?
Saya Pak. Siapa tuh? Anindya Arvina. Oke, Nindya baca lagi rukun iman yang pertama sampai yang terakhir. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Benar? Apakah benar jawabannya? Benar, Pak. Benar Pak. Oke, harus benar ya, harus benar. Kalau nggak benar dipertanyakan tuh, masa udah kelas 6 ya. Ini jawabannya adalah yang kelima. Nomor 20. Pada hari kiamat seluruh manusia akan dibangkitkan dari kubur. Setelah itu dikumpulkan di padang Masyar Pak. Oke, jawaban nomor 20 adalah A, padang mahsyar. Kalau padang Arafah itu ada di Mekah, tempat orang melaksanakan haji. Kalau padang pasir itu ada di Arab ya, di negara-negara Arab. Kalau padang Sahara itu juga ada di Arab. Jadi jawabannya adalah mahsyar. Kalau padang mahsyar itu hanya ada di alam akhirat. Nomor 21. Nomor 21. Peristiwa rusaknya sebagian alam dan matinya makhluk hidup disebut Hari kiamat. Mana dari kiamat di situ, Abizar? Iya, masalah, Pak. Pak, kiamat kubra. Kubro. Adalah kiamat kubro atau sugro? Sugro, Pak. Apa? Kubro, Pak. Oke. Jawaban yang benar itu adalah B dong. Kan peristiwa rusaknya sebagian alam dan matinya makhluk hidup. Jadi ada bencana alam, itu adalah kiamat sugro. Kalau kiamat kubro itu baru hancurnya alam semesta. Ya, kalau sudah hancur alam semesta baru kiamat kubro. Tapi kalau kiamat sugro itu adalah bencana alam. Jadi kamu jangan sampai salah. Sering nih ya, kemarin waktu pelajaran hari kiamat ini sering nih kebalik-balik antara kiamat sugro dengan kiamat kubro. Sugro itu kecil, kubro, kabir, akbar itu besar ya. Jangan sampai kebalik-balik lagi. Kalau kubro itu baru hancur alam semesta ini. Tapi kalau sugro belum hancur ya. Manusia baru bencana alam dan sebagiannya mati seperti itu. Nomor 22. Percaya kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke? 6. Jawabannya adalah yang ke-6 dong. Qada dan qadar itu yang ke-6 yang terakhir ya. Jangan sampai salah. Nomor 23. Coba. Salah Pak Syarudin. 23. Segala ketentuan Allah yang telah berlaku atau terjadi terhadap semua makhluknya disebut takdir. Oke. Jawabannya adalah C, takdir. Kalau yang sudah terjadi itu adalah apa? Qada atau qadar? Masih terdengar suara Bapak? Ya, dengar Pak. Masih Pak. Dengar Pak. Dengar Pak. Kalau qada itu ketentuan yang belum sudah direncanakan. Tapi kalau qadar itu yang sudah terjadi ya. Misalkan di zaman azali itu si Afdal nanti setelah di dunia dia bakal menjadi anak yang pintar gitu kan. Ternyata setelah kejadiannya benar-benar adalah anak yang pintar. Nah, itu adalah baru qadar ya. Kalau sudah terjadi itu namanya qadar lagi. Qadar ini bisa dirubah dengan cara berikhtiar ya. Ikhtiar itu artinya usaha ya. Berusaha.
dilakukan dengan doa. Maka yang dilakukan dengan doa itu disebut dengan ikhtiar. Setelah kita berikhtiar, maka yang kita lakukan adalah doa bertawakal. Tidak mampu, tetapi karena dia bekerja keras dalam berusaha, sekarang dia sudah berubah menjadi orang kaya. Cerita di atas merupakan contoh dari Depa takdir mualaf. Depa takdir mualaf. Diamul. Oke, jawabannya adalah takdir mu'allaq. Materi ini masih fresh ya, masih baru beberapa minggu kemarin kita pelajari. Jadi jawabannya adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu takdir yang masih bisa dirubah. Kalau yang tidak bisa dirubah itu adalah takdir mubram. Meletus, gempa di Sumbar dan banjir di Kalimantan Selatan dapat digolongkan sebagai contoh dari Takdir, Pak. takdir. Musibah, Pak. Musibah, Pak. Saya jawabnya musibah, Pak. Kalau misalkan jawabannya yang paling tepat, kalau misalkan ada jawaban soal seperti ini dan jawabannya ada takdir dan musibah, jawabannya yang kamu pilih adalah takdir karena itu sesuai dengan materi yang kita pelajari, ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini adalah materinya tentang qada dan qadar, ya. Jadi takdir, kalau ada takdir dengan musibah, jawaban yang tepat adalah takdir. Pak. 26. Pak, soalnya nggak ada. Nggak ada, Pak. Oke, tunggu sebentar. Ya, Pak. Ya, Pak. Kami siap menunggunya. Simpan kayak gini lah, Pak. Kelihatan kan? Belum. Kelihatan, Pak. Lagi like, Pak. Oh, nampak, Pak. Udah, Pak. Nampak? Oke. Pak. Nomor 26. Kematian jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan terdirinya kiamat adalah merupakan contoh dari Ada tersebut. B. B, Pak. Takdir mubram. B, Pak. Takdir mubram. B, Pak. Takdir mubram. Udah. nomor berapa tadi? Nomor 26. Takdir mubram atau takdir mu'allaq? Takdir mubram, Pak. Takdir mubram, Pak. Ya, oke. Takdir mubram takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir mu'allaq takdir yang bisa dirubah. Kematian bisa ditunda, bisa dirubah? Tidak. Ya. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan bisa kita rubah? Tidak. Enggak, Pak. Kejadian kiamat tidak bisa kita larang Allah, tidak bisa kita tunda, ya. Jadi itu adalah takdir mubram. Nomor 27. Takdir yang dapat diubah dengan usaha dan doa adalah B, takdir mu'allaq, Pak. iya, B takdir mu'allaq. Iya, benar. Nomor 28. Yang tidak termasuk perilaku hidup rukun di bawah ini adalah Bekerja sama dalam ujian. C, Pak. bekerja sama dalam ujian. Ya, itu tidak boleh karena itu perilaku yang buruk. Itu tolong menolong dalam berbuat dosa. Menjenguk teman yang sakit rukun, membantu tetangga dan bergotong royong itu adalah hidup rukun. Itu 9. Orang tua yang harus pertama kali kita hormati adalah D. Pak. Ibu. Ibu, ya. Kata Nabi, ibu, baru setelah itu ayah kita, ya. Iya, Pak. Tapi Baru tetap nenek, saja baru kita kakek. harus menghormati kedua orang tua kita dengan baik, ya. Orang tua Lu kita bos, senggol. juga sangat menyayangi
dan berkorban untuk kita. Jadi jangan sampai kamu melawan kepada kedua orang tua kamu. Nomor 30. Salah satu bentuk hormat dan patuh kepada orang tua adalah dengan cara Memperhatikan berpamitan ketika hendak keluar rumah. Apa? Ya, jawabannya adalah A. Kalau B itu kepada guru. Kalau C memperhatikan penjelasan guru ya kepada guru. Yang D tidak berputus asa dan terus berusaha itu kepada diri sendiri. Nomor 31. Berikut yang bukan penerapan perilaku hidup rukun adalah Terpaksa dalam menolong orang lain. terpaksa dalam menolong orang lain. Iya, itu. Kalau kita terpaksa dalam menolong orang lain, itu adalah perbuatan yang tidak baik, ya. Kalau kita nggak mau bantu orang lain, ya udah, jangan dipaksakan. Tetapi kalau kita sudah memutuskan untuk membantu orang lain, maka kerjakan dengan baik, dengan ikhlas agar mendapatkan pahala dari Allah. Nomor 32. Manfaat seseorang yang membiasakan diri berbaik sangka adalah Membentuk pribadi yang baik. Membentuk pribadi yang baik. D, Pak. Ya, jawaban 32 adalah D, membentuk lelaki yang baik. Kalau nomor 33, Budi merasa sedih saat mendengar orang tua Romi meninggal dunia. Perasaan sedih Budi menunjukkan adanya rasa apa? Simpati, Pak. Simpati. Bapak sebutin ya, adalah jawabannya simpati. Simpati itu kemarin apa? Baru di kelas Bapak terangkan kemarin kan? Iya, Pak. Simpati adalah Simpati adalah rasa sayang, rasa peduli, ya, rasa cinta kepada hal-hal yang kita sukai. Kita bersimpati kepada teman karena kita peduli kepada dia, ya. Jadi bentuk kalau teman kita mendapatkan musibah, sedih, kita tunjukkan rasa sedih kita. Kalau teman kita mendapat kebaikan, misalkan juara kelas atau mendapatkan hadiah, kita ucapkan selamat. Itu adalah bagian dari simpati, ya. Jadi simpati sekali lagi Bapak bilang adalah rasa sayang, rasa peduli, rasa cinta kepada hal-hal yang kita sukai. Bisa kamu pahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. 34, sedikit lagi. Ketika Tommy sedang beribadah di gereja, Yusuf dan teman-temannya ikut menjaga keamanan di sekitar gereja. Sikap ini merupakan contoh dari Toleransi, Pak. Toleransi, Pak. Iya, toleransi. Toleransi yang seperti ini boleh. Tetapi kalau kamu ikut masuk ke gereja, ikut beribadah, ikut ritual mereka, itu bukan toleransi lagi namanya ya. Toleransi itu kita boleh dalam hal-hal yang seperti menghargai keyakinan teman kamu, menghargai pendapat teman kamu, itu baru toleransi ya. Nomor 35. Berikut ini yang merupakan perilaku hidup rukun di rumah adalah Berkata Santun kepada orang tua. kepada orang tua. C, Pak. Berkata santun kepada orang tua. Jawabannya adalah C. Sedangkan jawaban A, B, dan C itu bukan perilaku hidup rukun di rumah. Nomor 36. Zakat hukumnya fardu ain. Bagi orang yang mengerjakan mendapat pahala dan yang meninggalkan mendapat Dosa. Nah, sudah jelas dosa ya. Fardu ain itu apa artinya? Ada fardu ain, ada fardu payah. Kalau fardu ain adalah Walaupun tidak dilakukan. Wajib, Pak. ya wajib, sama-sama wajib. Fardu ain, fardu kifayah itu sama-sama wajib. Tapi apa bedanya? Atau contohnya apa? Fardu ain itu adalah wajib untuk setiap manusia, setiap pribadi. Fardu ain.
Wajib kepada Bapak, wajib kepada kamu, wajib kepada kita semua. Contohnya apa? Contohnya sholat, ya. Contohnya zakat, contohnya puasa. Semua orang harus wajib melaksanakan. Itu contoh fardu ain. Sedangkan fardu kifayah adalah wajib yang bisa terwakilkan dari orang lain. Misalkan mengucapkan salam. Bapak mengucapkan salam dan salah seorang dari teman kamu menjawabnya. Jadi yang lainnya tidak wajib lagi membalas. Pahalanya sudah sama dengan yang tadi orang yang menjawabnya. Itu contoh dari fardu kifayah, ya. Contoh fardu kifayah yang lain adalah menyelenggarakan jenazah, ya. Kita semua orang wajib untuk menyelenggarakan jenazah saudara kita yang meninggal dunia. Tetapi tidak perlu semua orang ikut memandikan, tidak perlu ikut semuanya menguburkan. Cukup beberapa orang saja. Jadi semuanya sudah ikut melaksanakan kewajiban tersebut. Itu beda dari fardu ain dan fardu kifayah. Bisa kamu bedakan? Bisa, Pak. Ya, jadi bedakan kalau fardu ain itu wajib untuk masing-masing pribadi kita. Tidak boleh kita mewakilkan kepada orang lain. Sholat bisa kita wakilkan? Tidak bisa. Sedangkan fardu kifayah itu bisa diwakilkan kepada orang lain. Mengucapkan salam, menyelenggarakan jenazah, itu bisa diwakilkan. Nomor 37. Nomor 37. Sebutan bagi orang yang memberikan zakat adalah C, Pak. Muzaki. Muzaki, apa? Pak. Muzaki, Pak. Muzaki. Ya. Iya, Pak. Orang yang memberikan zakat itu muzaki. Kalau orang yang menerima zakat, menerima harta zakat, Mustahil. Mustahil, Pak. mustahil. Iya. Siapa? Sedangkan orang yang menerima harta zakat itu ada 8 asnaf atau 8 golongan, ya. Ada amil, ada Fakir miskin. fakir, tunggu dulu. Fakir, kemudian yang kedua miskin, bukan fakir miskin, ya. 1 Iya, Pak. fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'alah, 5 rikab, yang ke-6 garim, 7 ibnu sabil, ke-8 fisabilillah. Jadi ada 8 asnaf atau 8 golongan. Kenapa jawabannya? B, Pak. B, Pak. B, Pak. B. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Apa? Jawabannya adalah B. Emas Siapa yang dan perniagaan? itu adalah harta yang kita wajibkan, kita zakat mal, ya. Kalau zakat fitrah itu adalah beras atau kebutuhan pokok, ya. Kalau zakat mal itu bisa dibayarkan di luar Ramadan, ya. Tapi kalau zakat fitrah itu hanya bisa dibayarkan selama bulan Ramadan, ya. Sebentar lagi kita berpuasa, jadi nanti kamu wajib membayar zakat fitrah, ya. Nomor 39. Di bawah ini yang termasuk hikmah membayar zakat adalah Rasa syukur atas harta yang diberikan Allah. iya, yang jawabannya adalah A, rasa syukur atas harta yang diberikan Apa Allah. yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Benar, nomor 39 adalah A. Nomor 40, zakat yang khusus dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan disebut zakat Fitrah sunnah. Nah, fitrah sunnah. Sunnah fitrah, Pak. C. Ya, zakat sunnah fitrah atau zakat fitrah sunnah? Sunnah fitrah, Pak. Fitrah sunnah, C, Pak. Sunnah fitrah, C, Pak. Adalah zakat C atau D? D, Pak. C, Pak. C, Pak.
Ya, jawabannya adalah C. Fitrah. D. Jawabannya adalah C. C, benar C. Fitrah sunnah ya. C, benar. Zakat sunnah fitrah. Zakat sunnah. Sunnah ya, sunnah. Tahu kamu sunnah kan? Tahu. Nah, zakat sunnah fitrah. Sampai di sini bisa kamu pahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, itu Bisa, ya. Pak. Jadi lebih kurang nanti soal ujian sekolahnya seperti ini. Jadi nanti yang keluar itu adalah pelajaran yang kita pelajari selama kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 ya. Untuk kelas 6 ini kemarin bab 4 sudah Bapak ajarkan ya tentang berinfak dan bersedekah. Tunggu dulu. Tinggal Ya, kita cuci lagi. Iya, kita cuci lagi. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti untuk selanjutnya, pertemuan berikutnya nanti Bapak sampaikan lagi lewat WA ya. Bisa dipahami semuanya, Bapak? Bisa, Pak. Oke, demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita lakukan merupakan sebuah ibadah dan anak-anak Bapak nantinya dimudahkan untuk ujian sekolah mendapatkan hasil yang baik. Semoga ikhlas dalam melakukan hal ini. Semoga ikhlas dan mendapatkan pahala ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian kamu semuanya. Mohon maaf Bapak kalau ada gangguan selama pembelajaran daring ini. Semoga dapat dimaklumi. Billahi taufik wal hidayah. Nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.